Pagi-pagi minum es duren. Assalamualaikum teman-teman kelas 5 yang selalu keren. Beli ketupat ke Majalengka, tetap semangat belajar matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kembali lagi kita belajar materi tambahan pecahan. Ini adalah materi pengaya di mana teman-teman perlu mempelajari ini ketika teman-teman selesai menyelesaikan operasi hitung suatu pecahan, bisa itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, lalu hasilnya dirasa masih bisa dikecilkan, masih bisa disederhanakan. Teman-teman bisa menggunakan metode ini. Mari sama-sama kita simak. Silahkan teman-teman dipersiapkan buku catatan matematikanya. Ya, sebenarnya cara menyederhanakan pecahan itu terdiri dari 3 cara, teman-teman. Yaitu pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan pembilang, atau pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan selisih dari penyebut dengan pembilang. Selisih itu artinya pengurangan ya. Jadi penyebut dengan pembilang itu dikurang. Nanti hasil pengurangannya itu digunakan untuk membagi antara pembilang dengan penyebut. Lalu yang terakhir, cara yang ketiga adalah dibagi masing-masing dengan FPB-nya. Contoh yang pertama, apakah ini menggunakan cara pertama, cara kedua, atau cara yang ketiga? Contohnya adalah, ya di sini kita coba dulu dengan cara yang pertama. Cara yang pertama itu yang mana Bu Nana? Dibagi dengan pembilang. Pembilangnya berapa sih? Pembilangnya itu yang ini, 21. 21 dibagi 21 bisa ya, habis. Hasilnya adalah 1. Namun 28 apakah bisa habis dibagi 21? Tidak, karena tidak maka cara yang pertama itu tidak dapat digunakan. Lanjut ke cara yang kedua, dibagi dengan selisih dari penyebut dengan pembilang. 28 dikurang dengan 21, hasilnya adalah 7. Nah, apakah pembilang dan penyebut ini sama-sama bisa dibagi 7? 21 apakah habis dibagi 7? Habis ya teman-teman ya. 21 dibagi 7 sama dengan 3, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Karena cara yang kedua ini bisa digunakan, maka kita menggunakan cara yang kedua. 21 dibagi dengan 7, lalu 28 juga dibagi dengan 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Berarti bentuk sederhana dari 21 per 28 adalah 3/4. Kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. 8 per 24. Kita coba dibagi dengan pembilang. Pembilangnya berapa sih? Pembilangnya 8 Bu Nana. 8 apakah habis dibagi 8? Habis ya. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Lalu 24 apakah habis dibagi 8? 24 habis dibagi 8 Bu Nana sama dengan 3. Oh, berarti bisa ya. Kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dibagi dengan pembilang. 8 dibagi 8 sama dengan 1, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Bentuk sederhana dari 8 per 24 adalah 1/3. Mudah dipahami ya? Lanjut soal berikutnya. Apakah dia menggunakan cara pertama, kedua, atau 3? Angkanya adalah 20/32. Kita coba dengan cara yang pertama, dibagi dengan pembilang. Pembilangnya berapa? 20. 20 dibagi 20 bisa hasilnya 1. 32 dibagi 20 apakah bisa? Tidak ya. 32 tidak habis dibagi 20. Kalau cara pertama tidak bisa, kita coba cara yang kedua, yaitu dibagi selisih dari penyebut dengan pembilang. 32 dikurangi 20. 12 ya teman-teman ya. 20 apakah bisa dibagi 12? Tidak bisa. 32 apakah habis dibagi 12? Tidak bisa juga, berarti cara kedua juga tidak bisa digunakan. Kita pakai cara yang ketiga, dibagi dengan FPB. Teman-teman bisa menggunakan cara tabel, sama seperti mencari KPK menggunakan cara tabel. 20/32. Kita cari nih FPB dari pembilangnya, yaitu 20, dan penyebutnya yaitu 32. Sama seperti mencari KPK ya, kita garis, kita buatkan tabel, lalu kita bagi dengan angka bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7,
11, dan seterusnya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Sama-sama habis dibagi 2 ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Kalau sama-sama bisa dibagi dengan bilangan primanya, kita tandai teman-teman. Kita lingkari, karena 20 habis dibagi 2 dan 32 juga habis dibagi 2, maka 2 ini kita lingkari. Kita garis lagi 10 dan 16. Masih bisa ya dibagi 2 ya. Kita tulis 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Dan keduanya pun sama-sama habis dibagi 2. Karena itu 2 ini kita lingkari. Masih belum selesai. Lanjut, apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Angka 8 masih bisa dibagi 2, maka kembali kita tulis angka 2 di bawahnya. 5 dibagi 2 apakah bisa? Karena tidak bisa, kita tulis kembali 5. 8 dibagi 2, 4. Karena ini ada yang tidak bisa dibagi dengan 2, yaitu 5, maka 2 ini tidak perlu kita tandai. Karena di sini masih ada angka 4, tulis 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sama seperti tadi, karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka 2-nya tidak perlu kita lingkari. Lanjut, karena masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu 2 di sini, kita masih menggunakan angka 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis saja 5. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena tidak keduanya bisa dibagi 2, maka tidak perlu kita lingkari. Kita garis lagi. Apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Tidak ada ya. Di sini hanya ada tinggal angka 5 dan angka 1. Bilangan prima selanjutnya 3. Apakah ada yang bisa dibagi 3? Tidak ya. Karena tidak ada yang bisa dibagi 3, maka kita lanjut ke bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 5. 5 apakah bisa dibagi 5? Bisa. Maka bisa kita tulis di sini 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tulis saja 1. Selesai. Ternyata yang kita tandai hanya ada 2 bilangan prima, yaitu 2 awal dan 2 di baris kedua. Maka FPB-nya bisa kita temukan dengan cara mengalihkan bagian yang kita lingkari. 2 dikali 2 sama dengan 4. FPB-nya adalah 4. Maka 20 dan 32 ini sama-sama kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Untuk tugas teman-teman di rumah, buku paket matematika halaman 61-62, uji kompetensi 1, ini sebagai bentuk latihan ulangan, insya Allah dilaksanakan pada hari Senin. Yang perlu teman-teman kerjakan tentang penjumlahan di nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 7. Lalu tentang pengurangan, pecahan, nomor 8 dan 10. Tentang perkalian pecahan, nomor 12 dan 14. Dan terakhir tentang pembagian pecahan, nomor 17 dan 20. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.